Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada tadarus dan tadabbur surat Anbiya kita ayat 61 sampai 70. Jemaah sekalian berbahagia, karena kelihatannya Ustadz kita yang biasa memandu kita, memimpin kita untuk membaca Al-Quran belum kelihatan. Maka mari kita masuk ke screen kita untuk membaca bersama-sama surat Anbiya, surat yang ke-21. Ayat 41 kalau tidak salah, Ustaz. 41 ya? Oh ya, sorry 41 ya. Ya betul. Iya. Terima kasih banyak. Ternyata ayat 41 ya. Iya, Ustaz. Iya. Ya, dan Ustadz kita belum ada yang hadir ya, Ustadz Tony belum. Belum ada, Ustaz. Ya, mari kita membaca surat Anbiya surat 21 ayat 41, sorry. Saya kira sudah 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaka billadzina sakhiru minhum. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaka billadzina sakhiru minhum. الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر بل متعنا هؤلاء وآباءهم أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون أفلا يرون أننا
قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل إنما أنذركم ويسمع الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إن كنا ظالمين ولئن مستهم من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد آتينا الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم بالغيب وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا صدق الله العظيم Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah berpartisipasi di dalam baca Al-Quran. InsyaAllah kita membaca Al-Quran dan mentadabburinya seperti di salah satu ayat tadi disebutkan, InsyaAllah akan terberkahi. Jemaah sekalian, kita masih surat Anbiya. Anbiya artinya surat Nabi-Nabi. Dan pada hari ini kita masuk pada ayat 41 dan seterusnya. Jadi surat Anbiya nomor urutannya adalah 21. Nabi-Nabi turun di Mekah, Makkiyah, jumlah ayat 112 ayat. Dan kita sudah membahas ini tadi pagi, yaitu ayat 40. Di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bal ta'tihim baghtatan. Yang namanya musibah datang tiba-tiba, yang namanya kematian juga datang tiba-tiba. Tiba-tiba bahasa Arabnya baghtatan. Fatabahatuhum,
pada saat itu manusia cenderung panik, bingung. Fala yastati'una raddaha. Sementara kita tidak sanggup menolaknya. Kalau sudah musibat sudah terjadi, kita tidak bisa memutar balik ini waktu. Pesawat sudah jatuh, korban sudah meninggal dunia, dunia tidak bisa kita, waktu tidak bisa kita putar balik. Oleh sebab itulah kesempatan untuk berbuat iman dan amal soleh hanyalah sebelum kejadian. Karena kalau sudah kejadian tidak bisa mutar balik. Manusia ini tidak kuasa untuk mengubah waktu. Kita hanya bisa menggunakan waktu, tapi tidak bisa mengubah waktu. Itulah sebabnya kita diberikan akal, kita diberikan tenaga, energi untuk berikhtiar, tapi ada satu yang ikhtiar kita tidak bisa masuk, yaitu memutar ulang waktu. Karena dengan waktu ini Allah SWT menjalankan kemahakuasaannya. Dengan waktu ini Allah tunjukkan bahwa dirinya itu adalah Jabbar. Dia adalah kuasa. Dirinya adalah tak bisa diintervensi kekuasaannya oleh siapapun, termasuk oleh manusia yang merupakan makhluk terbaiknya di dalam kehidupan. Walahum yunzarun, dan juga tidak bisa kita tangguhkan. Tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita tangguhkan. Yang namanya waktu tidak bisa kita hentikan. Berhenti waktu, lalu kemudian menunggu kita, tidak bisa. Sekarang kita masuk pada ayat baru, yaitu ayat 41, dan ini adalah background-nya tentang batu-batu yang berterbangan. Allah berfirman, وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ. Jadi jemaah sekalian, rasul-rasul itu diperolok-olok. Jadi sebetulnya orang ataukah kelompok yang menyebut dirinya sekarang sebagai warasatul anbiya enak. Karena dimuliakan, dihormati, diberikan bahkan pendapatannya banyak, diperlakukan seperti artis-artis dan sebagainya, diperlakukan seperti selebriti, padahal yang namanya rasul-rasul justru diperolok-olok, dilempar batu, dicaci maki dan sebagainya. Sekarang sebagian ulama ustadz ya seperti selebriti. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah yang diceritakan dalam Al-Quran bahwa rasul-rasul itu diperolok-olok, dilecehkan. Wala karistozia, sungguh yang namanya rasul-rasul itu diperolok-olokkan pada zamannya. Termasuk Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad kita itu adalah diperolok-olok, diusir dari kampung halamannya, dilempar batu, dicaci maki. Ya, orang-orang yang ikut bersamanya, sahabat-sahabatnya disiksa, dicambuk, ditusuk tombak dan sebagainya. Jadi jemaah sekalian serba kita sekarang berislam itu enak. Ya, apalagi yang namanya tadi warasatul anbiya sekarang enak sekali. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, kenapa kira-kira nabi-nabi, rasul-rasul itu diperolok-olok? Karena rela menyampaikan kebenaran, walaupun kebenaran itu tidak sejalan dengan apa yang sudah berlangsung bertahun-tahun turun-temurun di tengah-tengah masyarakatnya. Rela berjalan sesuai dengan akal sehat, sementara di sekitarnya itu disebut dengan jahal. Jahal itu artinya aktivitas mereka bertentangan dengan logika, bertentangan dengan rasionalitas. Jahal itu lawan daripada akal. Kalau akal, akliyah, jahal, jahiliyah. Jadi nabi-nabi diperolokkan karena mencoba datang untuk mencerdaskan, mengangkat harkat dan martabat manusia dari lembah irasionalitas menuju kepada kedudukan dan maqam yang bersifat rasional. Jadi walaqad istuzi'a bi rusulin min qablika. Rasul-rasul itu dilecehkan, diperolokkan, termasuk Nabi Muhammad kita dan nabi-nabi sebelumnya. Fahaka bil ladzina sakhiru minhum ma kanu yastazun. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fahaka bil ladzina sakhiru. Mereka yang melecehkan, mengejek Nabi itu adalah kemudian terkepung oleh apa yang mereka kerjakan. Jadi kepada mereka yang tadi melecehkan Nabi, mencemoohkan Nabi, lalu kemudian haka, kemudian terkepunglah mereka. Fahaka bil ladzina sakhiru. Maka kemudian orang-orang yang melecehkan Nabi itu terkepung oleh akibat maka nubi yastazun, apa yang mereka perolokkan. Jadi artinya akibat perbuatan mereka kemudian kembali menimpa mereka.
Jadi keburukan selalu kembali kepada pelaku keburukan itu sendiri. Karena yang namanya keburukan hakikatnya tidak ada. Keburukan itu hanya dilakukan oleh orang yang memang buruk. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan kalau kita melakukan kebaikan, kebaikan itu kembali pada diri kita. Kalau kita melakukan keburukan, keburukan juga kembali kepada diri kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada dirimu sendiri. Dan jika kalian berbuat buruk, keburukan itu ya kembali kepada diri kalian sendiri. Maka ketika mereka memperolokkan Nabi, Rasul-Rasul, maka pada akhirnya, pada saatnya, pada masa yang telah tertentu, lalu kemudian sikap mengelolokkan itu kembali menimpa diri-diri mereka sendiri. Akibatnya tentunya. Jemaah sekalian berbahagia, oleh sebab itulah agama datang kepada kita mengajarkan untuk selalu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi hanya bergantung kepada Allah, tidak peduli dengan apa yang mereka perbuat. Yang Nabi lakukan adalah mereka datang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Nabi datang untuk melepaskan manusia dari derita-derita perbuatan-perbuatan irasionalnya, perbuatan-perbuatan buruknya. Dalam Al-Quran dikatakan, ada ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Nabi datang adalah memikul beban yang dipikul oleh manusia. Nabi datang berempati dengan apa yang menimpa manusia. Kebodohan manusia, Nabi rasakan karena tahu bahwa kebodohan hanya akan kembali menimpa pelaku kebodohan itu sendiri. Maka kemudian Nabi hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu tidak selamanya mampu bisa menjaga dirinya sendiri. Ada titik-titik, ada masa-masa di mana manusia tiba-tiba lalai dan kemudian tidak tahu bahwa sebetulnya alam itu lebih kuasa daripada kita. Contohnya misalnya tiba-tiba manusia ditimpa misalnya tsunami, tidak kuasa kita melawannya. Timpa misalnya badai, kita tidak kuasa. Timpa misalnya gelombang panas yang terjadi di beberapa negara. Jadi jemaah sekalian berbahagia itu terantisipasi oleh manusia. Jadi artinya apa? Adanya kejadian-kejadian yang sering tak terantisipasi oleh manusia menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa mengontrol kehidupannya 100%. Dan karenanya harus bergantung setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ma yaqlaukum billaili wan nahar. Allah mengatakan, siapakah gerangan yang bisa menjaga kalian? Qul man yaqlaukum. Siapa yang bisa melindungi kalian? Billaili pada malam hari, wan nahari pada siang hari. Apabila tiba-tiba Allah SWT menimpakan kepada kalian musibah. May yaqlaukum. Siapa yang bisa melindungi, menjaga kalian, dan itu bisa terjadi di malam hari ataupun di siang hari. Manusia hanya terdiri dari 2 waktu saja secara garis besar, yaitu malam dan siang. Kita hanya terdiri dari 2 saja, malam dan siang. Kalau tidak malam, siang. Kalau tidak siang, malam. Dan musibah datang selalu pada 2 tempat itu saja, karena memang realitas kehidupan kita cuma 2 itu, siang dan malam. Musibah terkadang datang pada malam hari, musibah terkadang pada siang hari, tapi di 2 waktu itu kita tidak bisa berlindung kepada siapapun apabila Allah SWT telah menggerakkan kekuatan-kekuatan alamnya sesuai dengan hukum-hukum alam yang telah Allah tetapkan pada alam itu sendiri sejak awal. Angin sifat bawaannya adalah menerbangkan. Panas sifat bawaannya adalah membuat kita kehabisan air, dehidrasi, begitulah seterusnya. Semua sifat-sifat itu terbawa dan akan bisa menjadi petaka bagi manusia. Nah, ketika itu terjadi, siapa yang bisa menjaga kalian? Minar Rahman. Jadi kenapa Allah menjelaskan diri sebagai Rahman? Menunjukkan bahwa kita hanya bisa bergantung kepada Dia karena Dialah satu-satunya yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, pengasih. Balhum an dzikri rabbihim mu'ridun. Seakan-akan Allah yang menjelaskan begini, bahwa semuanya sebetulnya ini terjelaskan di dalam kitab suci. Semuanya dijelaskan dengan rinci di dalam kitab suci.
Tetapi apa kata Allah? Balhum, sayangnya. Balnya di sini saya artikan sayangnya. Manusia itu, mereka itu an dzikri rabbihim, dari peringatan Tuhannya. Apa yang maksud dengan peringatan Tuhan di sini? Yaitu Al-Quran. Karena peringatan yang Allah turunkan kepada kita yang bisa kita baca, yang bisa kita dengar adalah Al-Quran. Maka dikatakan sayangnya manusia itu dari peringatan Tuhannya mu'ridun, berpaling. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti pengkajian kita ini sudah berkali-kali melihat bahwa beberapa kali atau sering sekali Allah menjelaskan bahwa persoalan manusia sebetulnya adalah karena mereka berpaling daripada peringatan yang Allah berikan kepadanya. Peringatan yang Allah berikan kepadanya itu adalah Al-Quran dan pasangan Al-Quran. Karena tidak akan ada yang tertulis kalau tidak ada yang terbenakkan. Karena sebelum tertulis, dia berada dalam benak. Sebelum ditulis, Al-Quran itu, peringatan itu hanya ada dalam diri sang Nabi. Sang Nabi kemudian mewicarakannya, didengar oleh orang di sekitarnya, dicatat. Sang Nabi kemudian menyampaikannya, lalu kemudian didengarkan orang di sekitarnya, lalu kemudian dihafalkan. Lalu kemudian inilah yang disebut dengan kitab suci, ataukah buku kitab suci yang kita pegang sekarang. Jadi balhum an dzikri rabbihim muridun. Sayangnya terhadap peringatan Tuhan yang mereka berpaling. Muridun. Nah, jemaah sekalian berbahagia, coba kita lihat gambar ini. Ini ada di Mesir. Jemaah sekalian, kalau Bapak Ibu lihat, ini aslinya tadinya batu, gunung batu. Lalu kemudian dipahat-pahat, dibuat sedemikian rupa, berbentuklah seperti ini. Tapi setelah berbentuk seperti ini, lalu kemudian disembah. Ya. Inilah yang dijadikan sebagai patokan kesetiaan kepada Fir'aun pada saat itu. Jadi siapa yang rajin datang menyembah patung, berarti menunjukkan bahwa dia seideologi, dia sejalan, dia sepikiran dengan Fir'aun. Dan berarti bahwa Fir'aun merasa dirinya aman. Karena selama manusia masih menyembah patung, berarti bahwa berada di dalam kendali massa, pikiran massa. Jadi Fir'aun mengendalikan pikiran massa melalui cara seperti ini. Itulah sebabnya ketika Nabi Musa datang, lalu kemudian mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah, dan tidak kepada patung-patung seperti ini, maka kemudian oleh Fir'aun dianggap itu sebagai ancaman. Dianggap sebagai ancaman. Apa sebabnya? Karena bisa diartikan akan melonggarkan kesetiaan massa, kesetiaan masyarakat kepada Fir'aun. Itulah sebabnya kemudian Fir'aun melancarkan hoax-hoax, melancarkan framing-framing, melancarkan cerita yang dibuat-buat dan menggerakkan orang-orang itu supaya membuat cerita-cerita bohong tentang Musa. Allah berfirman, am lahum alihatun tamna'uhum min dunina. Apakah mereka itu punya alihah, punya Tuhan-Tuhan? Tamna'uhum, yang akan melindungi mereka min dunina, selain daripada kami. Jadi setelah tadi ayat di atas 42 menjelaskan bahwa Allah akan memberikan musibah, bencana kepada manusia melalui hukum-hukum alam yang tetap dalam keadaan baghtatan, yaitu tak terduga, ujuk-ujuk. Banyak sekali yang kita bicarakan tadi dalam kehidupan ini yang unpredictable, yang tidak bisa diprediksi. Nah, sekarang kata Allah di sini, am lahum alihatun. Apakah manusia punya ilah, alihah, tamna'uhum min dunina, yang bisa mencegah mereka, yang bisa melindungi mereka dari musibah seperti itu selain daripada kami. La yastati'una nasra anfusihim wa lahum minna mushabin. Kalau mereka mengakui adanya Tuhan selain daripada saya, selain daripada Tuhan, apa kata Allah? La yastati'una nasra anfusihim. Niscaya Tuhan itu pun tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Seperti tadi patung misalnya kita lihat. Kalau patung itu misalnya kita timbun dengan pasir, maka dia akan tertimbun dengan pasir dan tidak akan ada yang bisa menolongnya. Ditimbun pasir saja, tidak mampu melepaskan dirinya. Jadi la yastati'una nasra anfusihim wa lahum minna yushabun. Niscaya tidak akan sanggup menolong diri mereka, wa lahum minna yushabun. Dan tidak juga mereka bisa melindungi dirinya apabila Allah SWT telah berikan kepadanya musibah yang dibicarakan, yang di sini disebut dengan azab,
adalah musibah hukum alam saja. Seperti tadi misalnya tiba-tiba datang misalnya badai gurun pasir. Badai gurun pasir terus menimpa mereka semuanya, itu ya tertutuplah. Dan yang bersangkutan, patung-patung itu tadi tidak akan mampu melindungi dirinya dari gangguan seperti jadi, tidak bisa menolong dirinya dan tidak bisa juga mencegah. Ya. Sekarang kita lihat ayat berikutnya. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah peta-peta masa lalu. Ini adalah Bizantium. Kita di Indonesia menyebutnya Bizantium, Byzantine Empire. Ini adalah imperium, ya, imperium Romawi dulu. Nih, buku kotanya Konstantinopel. Ya, inilah kerajaan besar dulu, berpusatnya di sekitar Mediterania. Jadi berpusatnya di sekitar Mediterania. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, nah kekuasaan di Mediterania dulu ini akan kemudian punya pengaruh ke sekitarnya, walaupun secara geopolitik atau geografis cuma di sekitar sini, tapi pengaruhnya kemana-mana. Jadi kenapa? Karena rata-rata peradaban dulu berpusat di sekitar Laut Tengah Mediterania ini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tetapi di manakah mereka sekarang? Iya. Ini peta-peta lama yang sekarang sudah tidak ada. Setiap saat garis-garis perbatasan negara berubah dari waktu ke waktu. Bagaimanapun hebatnya negara ataukah imperium tersebut. Seperti contohnya misalnya kerajaan Mesir, pernah dulu kerajaan Mesir menjadi sangat kuat. Ini Mesir di sekitar sini. Ya. Kerajaan Mesir pernah kuasa, tadi kita lihat patungnya. Kemudian pindah misalnya menjadi Yunani kuno, terus kemudian Romawi kuno, terus pindah kepada kerajaan-kerajaan yang dibawa misalnya Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah II misalnya yang berpusat di Spanyol, lalu kemudian pindah masuk ke Eropa Barat. Semuanya setiap saat terjadi perubahan-perubahan itu semuanya. Jadi artinya apa? Menjelaskan bahwa manusia dan kekuatannya itu sangat relatif. Dia tidak bisa mengontrol semuanya. Seandainya bisa mengontrol semuanya, tentu kerajaan ini akan bertahan selama-lamanya. Allah mengatakan, bal matta'na haula'i. Kami memberikan kesenangan kepada mereka. Bal matta'na. Kami memberikan kesenangan. Matta'na itu mata, kesenangan-kesenangan. Haula pada mereka. Ya. Begitu juga dengan ahum, pada orang-orang tua mereka, moyang-moyang mereka. Hatta tola alaihimul umur, sampai mereka bisa menyaksikan dengan usianya yang panjang. Tola alaihimul umur. Jadi memang Allah menjelaskan di sini kalau kenikmatan hidup bertambah, secara otomatis usia harapan hidup juga bertambah. Ini kata-kata tola alaihimul umur adalah usia harapan hidup. Usia mereka menjadi panjang juga. Umur. Jadi kalau kami berikan kesenangan kepada suatu masyarakat, maka otomatis terjadi juga apa yang disebut dengan tola alaihimul umur, yaitu usia harapan hidupnya bertambah panjang. Afala yarawna anna na'til arda. Apakah mereka tidak melihat anna na'til arda? Apakah mereka tidak melihat bahwa sebetulnya na'til arda, bahwa bumi ataukah negeri-negeri tadi itu, al-arda kita artikan di sini dengan imperium itu, mulai daripada Persia kuno, Persia lama, Mesir kuno, Mesir lama, semuanya itu adalah nangkusuha, satu demi satu, sedikit demi sedikit perbatasan mereka berkurang. Nangkusuha min atrafia, dari tepi-tepinya. Dari dulu itu setiap kerajaan-kerajaan besar akan mulai berkurang kekuasaannya, berkurang keluasan kekuasaannya, karena di pinggir-pinggir terjadi pemberontakan, kemudian terjadi pergerakan-pergerakan untuk minta merdeka, lalu kemudian lama-kelamaan menjadi mengecil, dan pada akhirnya runtuh. Jadi kita sudah menjadi saksi sejarah. Maksudnya kita bisa membaca sejarah, bahwa betapa banyak imperium-imperium besar, betapa banyak kerajaan-kerajaan raksasa yang tadinya begitu kuasa, raja-rajanya begitu dihormati, tetapi lama-kelamaan kekuasaan itu berkurang sedikit demi sedikit. Nankusuha min atrafiha. Afahumul ghalibun. Afahumul ghalibun. Pertanyaannya di sini, apakah mereka selalu bisa menang? Kata ghalibun itu selalu mengalahkan. Apakah mereka bisa selalu menang? Apakah mereka selalu bisa berjaya?
apakah mereka selalu bisa tetap eksis seperti sebelumnya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, manusia selama manusia mengendalikan itu, selama dia berjalan berdasarkan hanya pada emosionalnya, emosinya saja. Ingat, setiap dia bergerak berdasarkan emosinya, berdasarkan berdasarkan perasaan-perasaannya, maka pada saat itu cenderung mereka meninggalkan akal sehatnya. Dan ketika manusia berjalan meninggalkan akal sehatnya, maka mereka menuju kepada kekalahannya, kehancurannya. Jangan sekali berbahagia, kenapa manusia tadi, padahal mereka punya peradaban yang begitu besar, kemudian runtuh, adalah karena mereka tidak mendengarkan peringatan. Setiap tadi peradaban-peradaban besar atau ke imperium-imperium besar itu akan runtuh, selalu ada kepadanya pemberi peringatan. Ada nabi-nabi yang memberikan peringatan. Ada kitab suci yang diutus kepada mereka untuk memberikan peringatan. Tetapi karena kesenangan-kesenangan yang mereka dapatkan, kesenangan itu menutup hati, menutup kuping-kuping mereka. Kuping mereka tertutup, maka kemudian hati mereka tertutup. Membuat mereka budak terhadap peringatan yang datang dari Allah. Ini adalah ilustrasi kita bahwa kalau orang menikmati sesuatu, menggunakan headset seperti ini, lalu kemudian tertutup kupingnya, dan tidak bisa lagi mendengar selain daripada suara yang keluar dari sini. Suara yang keluar dari sini cenderung mereka hanya bersenang-senang saja. Nah, ketika mereka hanya mendengarkan hal-hal yang menyenangkan, maka kemudian mata hati mereka tertutup untuk mendengarkan peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qul innama unzirukum bil wahyi. Katakan Muhammad, sesungguhnya Allah datang, aku datang sebagai utusan Tuhan untuk memberikan peringatan kepada kalian. Jadi kata-kata innama, bahwa Nabi itu tidak punya motif lain. Nabi tidak punya motif untuk berkuasa. Nabi tidak punya motif untuk menjadi kaya raya. Nabi tidak punya motif untuk menjadi orang yang populer. Kalau menjadi populer itu hanya konsekuensi logis daripada kerja-kerja kerasnya. Kalau Nabi kemudian berkuasa itu hanya konsekuensi logis daripada runtuhnya secara otomatis musuh-musuhnya. Sehingga kemudian ketika terjadi vacuum of power, ya berkuasalah Nabi itu. Diminta oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi intinya Nabi datang untuk menyelamatkan manusia dan kemanusiaan. Nabi datang untuk memandu manusia menempuh jalan lurus kembali kepada Tuhannya. Nabi datang membimbing manusia untuk menjadi abad, untuk menjadi hamba terhadap Tuhannya, Khaliknya. Itu sebetulnya, makanya ada kata innama di sini. Dalam kaidah bahasa, innama ini adalah pembatasan, hanya saja, cuma itu saja. Jadi Nabi mengatakan, innama unzirukum, saya hanya datang kepada kalian untuk memberikan peringatan. Unzirukum, peringatan apa? Bil wahyi, wahyu, dengan wahyu. Jadi Bapak Ibu lihat ini baik-baik, ini baca ini kita ayat ini, bahwa betapa manusia sekarang susah untuk kembali kepada Tuhannya dengan benar, karena pemberian peringatan sekarang ini kebanyakan juga bukan wahyu, tetapi tepi-tepi daripada wahyu, cabang-cabang dari wahyu. Ketika kita mempelajari di luar wahyu, itu cabang-cabang namanya. Kita disebutkan dengan ilmu-ilmu sekunder daripada wahyu. Harusnya kita mengajarkan ilmu wahyu sebagai bagian, sebagai ilmu primer. Tapi yang kita ajarkan, yang kita ceramahkan, yang kita sampaikan di luar sana kan adalah yang sekunder. Ya, tentang berkisar pada hadis-hadis, tentang ilmu-ilmu alat saja. Ilmu alat penting, tapi yang namanya ilmu alat kan sekunder, dia bukan primer. Tetap aja yang primer itu adalah wahyu. Dan ini dideklarasikan dalam Al-Quran dengan kata qul. Ini kata qul berarti ini perintah dari Allah. Allah mengatakan langsung kepada nabinya, wahai Muhammad, wahai Nabi, katakanlah bahwasanya tujuan hanya saja yang disampaikan, yang kusampaikan kepada kalian tidak lebih daripada wahyu. Jadi ini yang membuat menjadi rahasia kenapa Nabi berhasil. Nabi tidak pernah mengajarkan yang lain, karena yang lain itu sebetulnya adalah melekat pada wahyu. Otomatis kalau orang paham wahyu secara baik, maka kemudian akan memahami juga cabang-cabang ilmu yang lain. Jadi inilah yang primer jemaah sekalian berbahagia. Ketika wahyu kemudian disekunderkan atau bahkan ditersierkan, dikeduakan atau diketigakan, lalu kemudian kita primerkan dalam hidup kita ini hanya ilmu-ilmu sains saja, ilmu-ilmu empirik misalnya, atau ilmu-ilmu alat saja, maka pada saat itu kita tidak akan pernah bisa
berjaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah pernyataan, qul, katakanlah, innama unzirukum bil wahyi wala yasma'u summud du'a. Tetapi apa kata Allah? Walaupun isi wahyu ini adalah berisi kebenaran, kebenaran objektif, kebenaran rasional. Kata kebenaran objektif adalah bisa dibuktikan oleh semua manusia. Kebenaran rasional bisa dibuktikan berdasarkan hukum-hukum akal yang ada, yang diketahui manusia. Tetapi kalau manusia itu telah menutup kupingnya tadi, telah menutup telinganya, maka la yasma'u summud du'a, maka seruan-seruan yang ada dalam Al-Quran tidak akan terdengar oleh mereka. Iza ma yunzirun, apabila diberikan peringatan kepada mereka. Jadi bagaimanapun indahnya bahasa, tutur kata Nabi itu kan semuanya pasti indah, pasti halus. Ya, tutur kata Nabi itu pasti halus. Tidak meledak-ledak misalnya seperti saya ini. Kalau Nabi itu pasti indah, pasti sangat halus, pasti sangat-sangat enak didengar. Saking enaknya didengar tutur katanya Nabi itu sampai orang mendengarnya itu seperti terhipnotis. Itulah sebabnya orang-orang di sekitarnya menuduhnya sebagai tukang sihir. Iya, menuduh sebagai tukang sihir. Karena kalau ada orang mendengar tutur katanya, selama orang mendengarnya itu tidak punya motif, maka dia pasti akan tertarik. Dia akan ikut pada sang Nabi. Kita masih ingat cerita tukang sihir yang diperhadapkan kepada Nabi Musa. Karena tukang sihir ini tidak punya motif, dia datang ke situ semata-mata untuk mencari nafkah untuk kehidupannya, maka kemudian ketika menyaksikan kebenaran itu dari Musa langsung, maka mereka dengan serta-merta bersujud kepada Musa dan Harun. Bahkan ketika mereka diintimidasi dengan hukuman yang keras, mereka tidak pernah sama sekali bergeser dari prinsipnya. Tetapi kalau hati manusia, kuping manusia sudah tertutup, sudah tuli, maka Allah mengatakan, la yasma'u summud du'a idza ma yunzarun. Orang seperti itu tidak akan mendengar lagi seruan ketika kami datang, ketika aku Nabi datang memberikan peringatan kepada mereka. Dan nanti pada saatnya akan mendapatkan musibah dan mereka tidak bisa keluar dari itu, lalu kemudian barulah mereka datang minta tolong. Walain masathum nafhatun. Bapak Ibu perhatikan ayat ini, saya mulai dari kata ini, nafhatum min adab. Nafha itu baru hawa, baru hembusan. Jadi belum azab, jadi belum azab yang sungguhnya, ini azab. Baru merupakan nafhatun, ya. Jadi baru merupakan nafha. Nafha itu adalah baru hawanya, belum aslinya. Yang namanya hawanya, Pak Ibu sekalian, hembusan, belum apinya, baru kita di dekat api. Itu namanya hawanya. Kalau misalnya ada api, kita belum masuk di dalamnya. Masih jauh di luar api, tapi sudah terasa panas. Ya. Jadi kita tidak terkena api, tapi sudah merasakan hawa api. Ya. Kita belum terkena misalnya dingin, membeku, kita mendekat, sudah terasa. Kalau kita bergerak ke selatan atau utara bumi ini, tempat di sana ada es abadi, maka sebelum sampai kepada gunung-gunung es raksasa itu, masih jauh dari sana sudah terasa dingin. Namanya hembusannya, hawanya. Nah Allah mengatakan, walain massathum nafhatum min adab. Apabila manusia itu ditimpakan kepada mereka, yaitu nafhatum min adab, hembusan, hawa daripada adab, siksa. Ingat yang namanya azab, jangan bayangkan selalu bersifat massal. Jangan bayangkan azab itu orang lama menderita, lama didapnya, tidak. Yang namanya azab itu kan hukum sebetulnya. Hukum yang menyebabkan yang bersangkutan itu terhenti kehidupan dunianya. Seperti Fir'aun, kan tenggelam di laut. Itu kan prosesinya tidak lama. Prosesi tenggelamnya Fir'aun itu mungkin hanya hitungan jam saja menderita. Tetapi itu dianggap azab. Kenapa? Karena Fir'aun selama ini menganggap dirinya dikdaya. Menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah sekarang pada saat dikepung oleh air dan tidak bisa berdaya, ditunjukkan oleh Allah kepada diri Fir'aun sendiri bahwa dia itu tidak ada apa-apanya. Melawan air saja tidak bisa. Selamat dari kepungan air saja tidak bisa. Jadi pada saat itu bagi Fir'aun adalah azab. Azab artinya Allah hukum untuk menunjukkan ketidakmampuan yang bersangkutan, untuk membalas kembali kedurhakaan dan kesombongan yang bersangkutan, buat ternyata yang bersangkutan itu
hanya bicaranya saja yang besar. Nafhatum min adzabin. Min adzabi apa? Min adzabi rabbika. La yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Baru mereka dirasakan azab, hembusan azab dari Tuhan mereka, tiba-tiba mereka berkata, ya wailana inna kunna zalimin. Mereka kemudian berkata, ya wailana, celakalah kami. Ini pasti disebabkan karena kezaliman kami sendiri. Ya wailana inna kunna zalim. Wahai Tuhan kami, celakalah kami. Semuanya ini pasti terjadi disebabkan karena kami bersikap zalim. Nah, pada saat itu dia datang mengaku nih. Setelah nanti kemudian hilang, balik lagi. Ya. Jadi cuma sebagai banyak di antara manusia itu ya sedemikian bangganya dengan kemampuannya, tetapi manakala sakit saja sedikit, bisul saja sedikit, mereka kelabakan. Mereka panik. Ingat tadi kata-kata panik sebelumnya. Mereka tiba-tiba panik, mereka tiba-tiba kelabakan. Dan pada saat itu berpikir melakukan apa saja. Tetapi begitu sembuh, begitu kembali lagi begitu normal kembali kehidupannya, kembali seperti sedia kala. Padahal sebetulnya musibah-musibah itu yang juga datangnya dari alam, Allah timpakan kepada kita agar kita menyadari kelemahan kita dan karenanya hanya bergantung saja kepada Allah. Cara bergantung kita kepada Allah bukan hanya dengan kata-kata astagfirullah, tetapi dengan kembali menekuni peringatan-peringatan Allah di dalam Al-Quran. Jadi bukti kalau kita itu terpanggil hatinya setelah mendapatkan musibah-musibah, bencana-bencana yang tidak kita inginkan itu adalah dengan kembali menekuni kitab suci Al-Quran. Kalau kita tidak kembali menekuni kitab suci Al-Quran, ya seperti diceritakan di beberapa ayat, di tengah laut ketika ditimpa badai, mereka berdoa, ya Allah selamatkanlah kami. Tapi setelah kami selamatkan ke daratan, kata Allah, kembali lagi mereka seperti semula. Iya, jadi lihatlah di sini. Walain massathum nafhatun min adzabi rabbik. Ketika mereka tertimpa baru hembusan saja, belum azabnya, belum neraka di sana. Kalau di dunia itu bagaimanapun hebatnya derita kita di dunia, hanya nafhatun min adzabi rabbik. Mereka menyadari, ya wailana inna kunna zalimin. Kami pasti berdosa, maka dia melakukan ini dan itu supaya diampunkan dosanya. Tetapi begitu kembali sehat lagi, balik lagi seperti sedia kala. Ya wailana inna kunna zalimin. Jemaah sekalian berbahagia, kita akan berhadapan dengan hukum yang adil. Di dunia jemaah sekalian berbahagia, palu bisa dipermainkan. Tetapi di akhirat, palu tidak bisa dipermainkan. Karena tangan yang memegang palu di akhirat adalah tangan Tuhan yang maha adil. Yang keadilannya tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga. Allah berfirman, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Pada hari kiamat nantinya, maka kami akan menegakkan mizan. Mawazin ini mizan, timbangan. Jadi kami akan menegakkan. Wanadau itu saya artikan di sini menegakkan. Ya. Wanadau kami akan menegakkan mizan, timbangan. Maksudnya keadilan. Al-qistah. Dalam Al-Quran yang sering biasa diterjemahkan dengan adil ada dua. Yang pertama adalah al-qist. Yang kedua adalah al-adl. Al-qist dan al-adl. Wanadaul mawazin al-qistah. Jadi al-qistah artinya adil juga, tetapi kalau menurut saya lebih bagus kalau kita artikan objektif. Jadi wanadaul mawazin al-qistah, dan kami akan tegakkan timbangan hukum di akhirat secara objektif. Apa artinya objektif? Tidak akan mungkin lagi diprotes oleh orang lain, karena setiap protes terhadap itu adalah bersifat subjektif. Dan setiap yang keluar daripada objektivitas itu pasti subjektivitas. Keluar daripada objektivitas pasti adalah kebatilan. Karena bertentangan dengan objektivitas pasti adalah subjektivitas, adalah ketidakadilan. Yaitu dengan al-qistah. Wa nada'ul mawazin al-qistah liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kalau di dunia saja ini kita hanya dapat hembusan-hembusan azab Tuhan. Sedangkan kalau di akhirat kita mendapatkan azab beneran. Allah mengatakan wa nada'ul mawazin al-qistah liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an. Maka pada saat itu tidak ada orang yang terzalimi sesedikit apapun juga, syai'a.
Tidak ada seseorang yang terzalimi sesedikit apapun juga. Ya. Sedemikian objektifnya Tuhan menegakkan keadilan, wa in kana mithqala habatin min khardalin, walaupun hanya sebesar zarah saja. Walaupun hanya sebesar 1 biji zarah saja, biji sawi. Ya. Habba itu adalah biji, min khardalin dari sawi. Jadi tidak akan ada orang terzalimi di sana, sesedikit apapun juga. Walau kan atau in kana mithqala habatin min khardalin. Walaupun itu hanya mithqala sebesar habba min khardalin, biji sawi. Atai nabiya, pasti kami berikan kepadanya. Jadi kalau kebaikannya sebesar biji sawi, kami akan berikan kepadanya. Keburukannya sebesar biji sawi, kami akan berikan kepadanya. Bapak Ibu jemaat sekalian berbahagia. Karena di akhirat Allah menegakkan timbangan hukum dengan seadil-adilnya, dengan seobjektif-objektifnya, sampai sebesar biji sawi pun kesalahan kita akan diperlihatkan, sebagaimana sebesar biji sawi pun kita punya kebaikan diperlihatkan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka jemaah sekalian berbahagia, kita ini manusia termasuk kategori manusia yang biasa pernah berbuat dosa dan tidak ada jaminan bahwa dosa kita itu sudah terampuni, maka pada saat itulah jemaah sekalian, harapan kita satu-satunya adalah pemberi syafaat. Tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali pemberi syafaat. Apa sebabnya? Karena tadi benar-benar Allah menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Sementara ini tidak pernah lepas daripada dosa dan salah. Wa kafa bina hasibin. Maka cukuplah kami. Wa kafa cukuplah hasibin. Kata hasibin di sini sebagai penghitung. Jadi perhitungannya itu tercatat semua di sisi kami. Nah, yang menarik di Mas Kaiser bahagia, ini ada kata bina. Ya, ini ada kata bina. Ya. Kami, sebagaimana tadi di sini ada kata nun di sini, kami juga ini nada'u. Ya. Jadi kata nun di sini, ya, kata nun di sini, ini adalah kami. Ya, ini kami. Ini juga kami. Nah, kenapa Tuhan menggunakan kata kami di sini? Padahal kan Tuhan punya otoritas mutlak, apalagi di akhirat. Ya, jemaah sekalian berbahagia menunjukkan bahwasanya hukum di akhirat itu melibatkan yang lain, yaitu pemberi syafaat, yaitu orang yang Allah berikan otoritas, Allah berikan wewenang untuk menjalankan hukum-hukumnya, peringatan-peringatannya kepada manusia di dunia ini. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia bahwa keterlibatan orang suci, keterlibatan rasul, keterlibatan orang saleh tidak bisa kita pungkiri berdasarkan kata-kata yang Allah gunakan dalam kitab suci ini. Bahwa ada kata-kata kami di sini, ada kata-kata kami di sini. Dan kita memang membutuhkan mereka di dunia ini dan nanti di akhirat. Di dunia ini kita butuhkan untuk berwilayah kepadanya, dan di akhirat kita butuhkan mereka untuk mendapatkan syafaat kepadanya. Karena mereka tidak akan berikan syafaatnya kepada kita kalau di dunia kita tidak berwilayah kepadanya. Apa namanya berwilayah? Gampang Bapak-Ibu sekalian. Berwilayah itu sama dengan naik di atas perahunya Nabi Nuh. Itu namanya. Jadi orang yang naik di atas perahunya Nabi Nuh namanya berwilayah kepada Nabi Nuh. Walaupun itu orang dekatnya Nabi Nuh, anak kandungnya Nabi Nuh, tapi tidak naik di atas perahu berarti tidak berwilayah kepadanya. Jadi berwilayah itu sederhana, naik di atas perahu. Jadi wilayah otoritas orang-orang suci namanya Safinatun Najah. Itu adalah perahu keselamatan. Kalau kita ingin selamat, naiklah di atas. Walaupun kita anak kandungnya Nabi, walaupun kita istrinya Nabi, kalau kita tidak naik di atas itu, ya tidak bisa selamat. Jadi patokan daripada keselamatan dunia dan akhirat adalah naik di atas perahu sang Nabi. Kalau kita tidak masuk di situ, berarti tidak akan selamat. Dan inilah selalu kita minta dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kalau kita sederhanakan makna dari ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, agar bisa mengikuti jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Bisa kita mana, ya Allah, berikanlah kepada saya panduan, berikanlah saya pada tuntunan, lapangkanlah jiwa saya, bukalah pintu-pintu kuping dan mata saya untuk menerima kebenaran, agar saya mau naik di atas perahu orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kenabian dan wilayah kepada mereka, yang telah Kau berikan otoritas dan wewenang kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Dan jangan sampai saya salah naik perahu. Perahunya siapa? Perahunya orang-orang yang tersesat dan yang kau murkai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ada juga perahu yang lain. Perahunya siapa? Perahunya al-maghdub, orang-orang yang dimurkai. Perahunya siapa? Perahunya ad-dallin, orang-orang yang sesat. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dalam kehidupan kita ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai salah naik perahu. Karena yang menentukan adalah itu. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah kami yang menjadi penghitung. Ini adalah bagaimana para nabi dan rasul datang. Ini adalah contoh saja ilustrasi kerja kerasnya nabi membimbing manusia. Ini adalah kitab suci yang diterima Nabi Musa dan Harun untuk membimbing umat. Selalu berdasarkan kitab suci. Walaqad ataina Musa wa Haruna. Sungguh kami berikan kepada Musa dan Harun. Ini lihat. Kembali lagi ke sini. Kami telah berikan kepada Musa dan Harun. Apa yang kami berikan kepadanya? Al-Furqan. Diberikan kepadanya Al-Furqan. Ya. Walaqad ataina Musa wa Harun Al-Furqan. Kami berikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Membedakan mana perahu keselamatan dan mana perahu kecelakaan. Jangan sampai kita salah naik perahu. Jadi yang diberikan kepada Musa yang kemudian disebut dengan Taurat itu adalah petunjuk untuk tidak salah naik perahu, untuk tidak salah berwilayah. Wadiaan, dan karenanya disebut dengan dia. Apa itu dia? Cahaya. Cahaya yang dimaksud di sini dia adalah partikel gelombang yang memancar. Itu namanya cahaya yang dimaksud di sini. Jadi diaan di sini adalah berkas. Kalau bahasa awamnya berkas cahaya yang memancar dari pusat cahaya, yang menerangi. Jadi Musa dan Harun itu membawa Furqan, lalu kemudian Furqan itulah yang kemudian memancarkan cahaya. Jadi ada Musa, ada Harun, ada Furqan. Ya. Wadiaan dan juga berkas-berkas cahaya. Yaitu partikel-partikel gelombang cahaya memancar. Yang bisa menembus misalnya seperti kaca yang bening masuk. Jadi wadiaan. Nah, apakah tidak ada Furqan pada Nabi Muhammad kita? Setiap Nabi dan Rasul membawa juga Furqan. Nabi Muhammad kita dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran mengatakan kalian diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan, bukan di bulan yang lain, karena di bulan Ramadan itulah unzila fihil Quran. Diturunkan padanya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini sama juga Al-Furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia dan sekaligus penjelas terhadap petunjuk itu. Artinya Al-Quran bisa menjelaskan dirinya sendiri, lalu kemudian menjadilah Al-Furqan. Ya. Wadiaan, wadhikra, dan peringatan. Jadi kitab suci adalah peringatan. Wadhikran lil muttaqin, orang bertakwa. Lihat orang bertakwa di sini. Kenapa kita pertebal ini kata orang bertakwa? Karena ujung-ujungnya ini bertakwa. Jadi artinya jemaah sekalian berbahagia, yang bisa menjadikan kitab suci itu sebagai zikra, peringatan, sebagai diaan, sebagai cahaya, berkas cahaya yang menembus hati kita, sebagai furqan, hanyalah orang bertakwa. Bagaimana caranya bertakwa? Berani berkata tidak kepada hal-hal yang irasional. Berani berkata tidak kepada hal-hal yang ilegal. Kita berpuasa sekarang, makan itu adalah ilegal. Pada saat kita ditawari makan, kita berani berkata tidak. Karena bagi orang berpuasa, makanan adalah ilegal. Pada saat kita haus di waktu siang berpuasa ditawari air dingin, air yang sejuk, kita berkata tidak. Karena air itu adalah ilegal bagi orang berpuasa. Jadi berpuasa itu adalah caranya Tuhan mengajari kita untuk menolak hal-hal yang ilegal. Kenapa? Karena agama itu hanya bisa ditegakkan di atas prinsip-prinsip yang legal, bukan ilegal. Itulah sebabnya dikatakan dalam surat Al-Baqarah berkenaan dengan puasa, setelah ayat puasa dikatakan bahwa yang disebut dengan albir itu adalah tidak masuk, tidak melalui pintu. Orang yang masuk rumah melalui pintu lah yang disebut dengan albir. Dan itu ciri orang bertakwa. Karena kalau tidak melalui pintu, namanya ilegal. Agama ini, puasa ini mengajarkan kita masuk melalui pintunya.
yaitu kita hanya boleh makan setelah masa berpuasa sudah selesai. Setelah masa berpuasa selesai, berarti itulah pintu masuknya makanan pada diri kita. Setelah masa berpuasa selesai, itulah pintu masuknya minuman pada tubuh kita. Sebelum itu namanya ilegal. Dan orang seperti itu tidak bisa mencapai derajat takwa. Jadi Allah mengajarkan kita untuk bertakwa, karena orang bertakwa itu adalah menghargai prinsip-prinsip legalitas dan menolak hal-hal yang sifatnya ilegal. Jemaah sekalian berbahagia, itulah sebabnya pengetahuan bermula dari takut akan Tuhan. Ini kita kutipkan Amsal. Ini adalah kitab Perjanjian Lama. Ini pasal 1 ayat 7. Di sana ada tulisan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua isi kitab suci yang lama ada yang berubah. Ada juga masih sejalan dengan kitab suci Al-Quran kita. Kata-kata ini takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Pengetahuan maksudnya pengetahuan yang mengantarkan kepada Tuhan. Jadi kita akan mencari pengetahuan menuju kepada Tuhan kalau dimulai dengan takut. Artinya jiwa kita mencari Tuhan. Jiwa kita rindu kepada Tuhan. Kata takut di sini rindu kepada Tuhan karena tidak ingin ditinggalkan oleh Tuhan, tidak ingin pisah dengan Tuhan, tidak ingin jauh dari Tuhan, maka kita mencari jalan bagaimana caranya dekat kepada Tuhan. Inilah makna takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Dan kita lihat ayat berikut ini, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhannya walaupun Tuhannya itu gaib. Kata gaib di sini artinya tidak terjangkau oleh panca indera, tidak terjangkau juga oleh rasionalitas. Ingat, Tuhan itu terutama zatnya tidak terjangkau oleh akal. Ya. Jadi akal kita hanya bisa mengetahui bahwa Tuhan itu ada dan adanya Tuhan itu tunggal, wujudnya Tuhan tunggal. Tuhan itu pasti punya zat, hanya sampai di situ saja. Tapi bagaimana zatnya Tuhan? Akal pikiran kita tidak bisa menjangkaunya. Akal kita hanya mengatakan bahwa Tuhan punya zat dan zatnya Tuhan juga pasti tunggal, pasti tidak terstruktur, tidak murakkab, tidak tersusun. Karena kalau dia tersusun berdasarkan akal kita, berarti penyusunnya mendahului zatnya. Berarti ada yang lebih dahulu daripada zat Tuhan. Berarti Tuhan atau zat Tuhan bukanlah yang awal. Bertentangan dengan kata-kata huwal awwal. Nah, jadi Allah mengatakan bahwa yaitu orang-orang yang yakhshawna rabbahum, takut kepada Tuhannya. Yakhshawna rabbahum. Ya. Alladzina yakhshawna rabbahum walaupun Tuhannya itu bil ghaib. Ya. Wa hum minas saati musyfiqun. Dan mereka itu terhadap saat. Apa itu saat? Kita sudah terangkan saat itu adalah bisa matinya salah seorang di antara kita, saat itu bisa juga datangnya hari kiamat. Wa hum minas saati musyfiqun. Dan mereka itu terhadap kematian, terhadap kiamat, benar-benar mereka takut dalam pengertian setakut-takutnya. Kenapa? Karena mereka mengetahui sifat relativitas dirinya, bahwa sebagai manusia hanya sementara di muka bumi ini dan pada akhirnya akan meninggalkan kehidupan ini selama-lamanya. Dan ketika meninggalkan kehidupan dunia ini, maka terpisahlah dengan semua yang diaku sebagai miliknya selama ini. Termasuk tubuhnya juga berpisah dengannya. Itulah sebabnya di tempat lain dikatakan bahwa pada saat itu nantinya tidak bermanfaat lagi. Pada saat itu yang namanya anak-anak dan harta benda tidak bermanfaat lagi. Ya, pada saat itu. Ya, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali datang kepada Allah dengan kalbu yang salim. Apa itu kalbu yang salim? Hati yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT, yaitu hati yang abad, dengan hati yang abad. Ya. La yanfa'u malun, pada saat itu tidak bermanfaat malun, wala banun, dan juga anak-anak. Illa man atallaha, kecuali dia datang kepada Allah biqalbin salim, kecuali datang kepada Allah dengan kalbu yang penuh dengan rasa takut, itu berserah diri kepada Allah. Jemaah sekalian berbahagia, ayat berikutnya adalah mengingatkan kembali pentingnya Al-Quran. Jadi Bapak Ibu ikuti pengajian kita ini, berkali-kali Tuhan mengikuti pentingnya Al-Quran. Karena Allah tahu persis, Rasul tahu persis bahwa persoalan keumatan adalah ketika mereka menjauh daripada Al-Quran. Mereka menghabiskan waktu yang begitu banyak untuk ilmu-ilmu sekunder, tersier, dan sebagainya, tetapi memperdalam Al-Quran itu sangat-sangat minim waktu untuk itu.
Maka Allah berfirman, wahada. Apa yang maksud dengan hada di sini? Al-Quran. Ya, ini Al-Quran. Jadi hada di sini adalah Al-Quran. Wahada dan Al-Quran ini adalah apa? Zikrun, adalah peringatan. Jadi Al-Quran ini adalah zikrun, peringatan, pelajaran, mata pelajaran penting bagi manusia. Dan sekaligus mubarakun, yang diberkahi. Yang diberkahi. Jadi tadi di awal saya sampaikan, apabila kita membaca Al-Quran, tadarus, dan kemudian mencoba memahami Al-Quran, tadabbur, maka kita akan terberkahi. Kehidupan kita terberkahi. Kehidupan Bapak Ibu sekalian semua terberkahi. Wahada dzikrum mubarakun. Ini adalah peringatan yang penuh dengan berkah. Dzikrun mubarakun. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Bapak Ibu sekalian menggunakan internetnya untuk terhubung dengan Al-Quran pada petang hari ini, insya Allah kehidupan Bapak Ibu sekalian terberkahi. Bapak gunakan tubuhnya, jasadnya untuk membaca tadi Al-Quran, mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan, insya Allah akan terberkahi. Karena Allah mengatakan, hada Al-Quran ini adalah berisi peringatan, pelajaran, sekaligus yang menggunakan itu adalah mubarakun. Dia akan diberkahi. Ya, jadi dia akan diberkahi. Anzalnahu, kamilah yang menurunkannya. Jadi Al-Quran itu Allah membuat klarifikasi, Al-Quran itu bukan buatan Muhammad, Al-Quran itu bukan karangan Muhammad bin Abdullah, Al-Quran itu bukanlah bisikan-bisikan dari jin, tetapi Al-Quran itu adalah anzalnahu, kamilah yang menurunkannya. Apa antum lahu mungkirun? Apakah kalian terhadap Al-Quran itu mungkirun, mau mengingkarinya? Lahu di sini kepada Al-Quran. Lahutnya di sini adalah kembali ke sini Al-Quran. Apakah kalian semuanya terhadap Al-Quran itu mungkirun, mau mengingkarinya? Afa antum lahu mungkirun. Jadi artinya jemaah sekalian berbahagia, ini pertanyaan serius dari Allah. Apa antum lahu mungkirun? Apa kalian mengingkarinya? Ya. Jadi artinya Allah yang menjelaskan, siapa yang tidak menyiapkan waktu cukup banyak untuk membaca dan memahami, mentadabburi Al-Quran, Allah SWT di mata Allah adalah sama dengan mungkirun. Makanya ditanyakan kepadanya, apa antum lahu mungkirun? Jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan sekali lagi, benar-benar Al-Quran ini adalah pesan yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang berpuasa di bulan Ramadan adalah caranya Tuhan mengingatkan kita pentingnya Al-Quran. Karena boleh dikatakan seandainya Al-Quran tidak turun di bulan Ramadan, maka kita juga tidak diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Karena jelas sekali statement Tuhan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diwajibkan berpuasa karena alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Makanya inti daripada Ramadan adalah Lailatul Qadar. Kenapa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tepatnya di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada Bapak Ibu sekalian. Yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bacakan pertanyaan di kolom chat, saya mau mengingatkan bahwa hari Rabu 2 hari lagi kami akan mengadakan bakti sosial di Bantar Gebang bersama sekitar 125 anak pemulung. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi masih bisa sampai hari Rabu. Demikian sudah saya kirim di kolom chat jika ingin berpartisipasi nomor rekening yang bisa Bapak Ibu ikut berpartisipasi. Selanjutnya saya bacakan dari 1. Salam Ustadz, mohon penjelasan makna kami pada ayat 50 tersebut. Syukron Ustadz. Dari siapa tadi Bu Dokter? Dari 1, angka 1 Ustadz. Oh, angka 1 ya. Jadi kita sudah sampaikan. Itu ya. Saya karena tadi nggak tahu kok jadi tiba-tiba tulisannya 1 aja. Ibu suka ya sih. Makasih, enggak apa-apa Bu. Ya, Ibu memang cuma 1. Sudah benar, Ibu kan cuma 1, enggak 2. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kata kami itu di dalam Al-Quran itu
Tuhan kalau berbicara cuma dua macam, aku dan kami. Kalau Allah menggunakan kata aku, benar-benar hanya Allah yang melakukan itu, tidak melibatkan siapa-siapa. Contohnya misalnya Allah mengatakan kutiupkan ruhku, itu nggak pernah mengatakan kami tiupkan ruhku, ruh kami, ya karena ruh itu kan cuma milik Allah. Maka menggunakan kata wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan padanya ruhku, itu wa nafakhtu, tu-nya itu aku. Wa nafakhtu dan aku tiupkan fihi padanya ruhku, ruhi. Di belakangnya itu ruhi, di belakang hak ada kata ya mutakallim namanya, menunjukkan ruh aku. Ya, itu aku di sana. Seperti orang berpuasa di sini. Allah mengatakan berpuasa itu adalah hambaku, ibadi. Ya, kan tidak mungkin hamba kami. Ya, tidak ada kata hamba kami, yang adalah ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad. Nah, itu adalah aku. Biasa juga menggunakan kata kami. Ya, jadi kalau menggunakan kata kami ada juga. Nah, kalau menggunakan kata kami berarti ada yang terlibat. Nah, untuk pertanyaan tadi 50 yang disebut kami tadi itu adalah Allah dan orang-orang suci, nabi dan rasul yang telah diberikan mandat ya untuk menjalankan tugas-tugas ketuhanan di muka bumi ini, menyampaikan firman-firman Tuhan, menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada manusia. Kesimpulannya mereka ini adalah pelaksana tugas. Mereka ini adalah pesuruhnya Tuhan, suruhannya Tuhan. Suruhannya Tuhan itu kan namanya rasul kalau bahasa Arab. Ya, jadi mereka inilah nanti di akhirat juga akan ikut terlibat sebagai pemberi syafaat yang sudah beberapa kali kita bahas pada beberapa surat sebelumnya. Gitu. Berikutnya lagi. Ustadz, dengan kata lain sebenarnya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu adalah saling merefleksi Ustadz ya. Kalau kayak misalnya di kantor, biasanya kepala kantor biasanya kami, berarti manajemen, kadang juga dia sebut saya gitu, berarti maksudnya kami itu satu tim manajemen, seperti itu mungkin maksudnya Ustadz. Ya, kurang lebih begitu. Jadi kalau misalnya direktur utama mengatakan kami, bukan berarti dirutnya dua, bukan berarti dirutnya banyak. Ya. Presiden mengatakan kami, bukan berarti presiden banyak, cuma satu. Cuma kalau dia mengatakan kami, biasanya melibatkan, ya, misalnya melibatkan bangsa Indonesia, ya, melibatkan pihak-pihak yang terlibat, begitu. Berikut lagi. Pak Max, angkat tangan, silakan Pak Max. Silakan Max. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di awal tadi sempat di pembahasan itu bahas tentang patung gitu yang kemudian digunakan oleh Firaun sebagai alat. Ya inilah. Nah, itu pertanyaan sih sederhana aja Ustaz. Cuma ingin mengkaji ulang definisi berhala Ustaz. Karena kan kalau di teman-teman di sebelah itu dengan dalil Nabi Ibrahim menghancurkan patung, Nabi Muhammad juga menghancurkan patung pada saat Futuh Mekah, itu kemudian patung-patung semuanya harus dihancurkan. Bahkan kuburan kata mereka juga masuk patung maka dihancurkan gitu. Itu aja definisi berhala. Artinya patung sebagai sebuah berhala dan kemudian boleh nggak patung sebagai sebuah seni gitu aja. Kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Yang disebut berhala adalah sesuatu yang disembah. Kalau tidak disembah kan berarti bukan berhala namanya. Pohon-pohon kalau disembah berhala. Tapi kalau tidak disembah bukan berhala. Jadi ukuran berhala atau tidak berhala adalah disembah. Jadi kalau dia disembah berhala, ya. Dan siapa yang menyembah? Hati manusia. Jadi yang disebut menyembah itu adalah hati manusia. Kalau yang disebut menyembah mengambil manfaat daripadanya tentu salah. Karena kita biasa mengambil manfaat dari pohon. Misalnya kita bernaung di bawah pohon. Kalau kita bernaung di bawah pohon berarti kita mengambil manfaat dari pohon. Bukan berarti kita mempertuhan pohon sebagai pemberi naungan. Enggak. Mengambil manfaat. Jadi kalau kita mengambil manfaat dari mobil, dari uang, dari pangkat dan jabatan, itu bukan menyembah. Karena menyembah itu adalah di dalam hati kita. Menyembah adalah apabila kita mempertuhankan yang bersangkutan. Dengan demikian apa saja yang hati kita pertuhankan, apa saja yang hati kita bergantung kepadanya, kita tidak bisa, seakan-akan kita tidak bisa kalau tidak ada itu, maka itu disebut dengan berhala.
Maka berhala pada hakikatnya sebetulnya ada dalam pikiran kita. Kalau misalnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala seperti yang kita baca dalam Al-Quran, itu tidak benar menjadi argumentasi untuk menghancurkan berhalanya orang. Karena Nabi Ibrahim melakukan itu hanya untuk yang kecil saja. Dan itu pun Nabi Ibrahim hanya dijadikan alasan untuk dipanggil oleh Namrud. Karena Nabi Ibrahim melihat bahwa pemberhalaan ini sebetulnya dipelihara oleh pusat kekuasaan politik pada saat itu. Itu tadi caranya mengendalikan pikiran massa. Seperti tadi juga Fir'aun. Jadi sebetulnya Fir'aun tahu bahwa patung itu bukan Tuhan. Buktinya dia mengangkat dirinya Tuhan kan, ana rabbukumul a'la. Begitu ya Namrud tahu kalau itu patung bukan Tuhan. Buktinya ketika berhadapan dengan Ibrahim dia menganggap dirinya Tuhan. Nah, lalu kenapa dia pelihara itu? Itu sebagai instrumen ideologis, instrumen politik, instrumen untuk mengasah. Karena cara untuk mempertahankan kekuasaan yang korup adalah dengan tetap mengendalikan pikiran massa yang rusak, yang yang destruktif, yang rusak, yang sudah mengalami fosilisasi. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Namrud dan dilakukan oleh Fir'aun. Nah, Nabi Ibrahim itu pengen menyampaikan, tahu persis bahwa ini masalahnya di Namrud. Tapi masalahnya bagaimana caranya bisa bicara dengan Namrud. Itu masalahnya. Karena Namrud ini raja di raja, kalau tidak dipanggil ke sana bagaimana bisa datang? Untuk masuk ke sana tidak mungkin tembus, ya. Dia di mana-mana ada di mana-mana ada ada bodyguardnya. Tidak bisa sembarang datang. Nah, maka kemudian Ibrahim datang ke kuil terbesar di negeri itu pada saat itu di Babilonia dan kemudian menghancurkan patung yang kecil saja. Ingat, yang kecil saja. Lalu kemudian semua orang tahu bahwa kampaknya itu digantungkan di lehernya patung besar. Nah, akhirnya kemudian gemparlah manusia setelah kejadian itu. Maka kemudian mereka mengatakan satu-satunya pemuda selama ini yang tidak pernah datang ke kuil adalah pemuda bernama Ibrahim. Ya, dan dia selama ini juga mengajak orang untuk beribadah bukan kepada patung, bukan kepada berhala. Maka kemudian Namrud menyuruh pembantunya untuk memanggil Ibrahim datang ke istana. Nah, datanglah akhirnya berhadapan-hadapanlah Nabi Ibrahim dengan Namrud. Namrud tanya, kamu yang menghancurkan patung itu? Kata Nabi Ibrahim, loh kok kenapa Tuhan tanya kepada saya? Nah, itu kan caranya masuk. Itu caranya masuk dalam hal alur logika. Ini namanya logika praktis. Sederhana sekali. Loh, kok Tuhan tanya saya? Kan masih ada patung-patung yang besar di situ. Harusnya tanya Tuhan kepada patung besarnya siapa yang melakukan itu. Coba. Ini luar biasa. Nah, jadi tidak bisa disimpulkan bahwa itu caranya Nabi Ibrahim menghancurkan patung. Itu caranya Nabi Ibrahim untuk dipanggil. Karena tidak ada cara lain. Mau apain lagi coba? Ya. Nggak ada cara untuk berhadapan dengan raja di raja. Ya. Sama misalnya dengan sekarang banyak anak muda melakukan perbuatan-perbuatan ganjil, tapi ini salah. Supaya dia dapat perhatian, dia melakukan perbuatan-perbuatan ganjil. Misalnya tiba-tiba sholat dalam keadaan tidak benar, disuting, difoto, divideokan, diedarkan, menjadilah dia viral. Nah, tapi itu cara yang salah karena itu tidak punya tujuan rasional. Ya. Kalau Nabi Ibrahim punya tujuan menyampaikan risalah kepadanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berhala itu di hati kita. Hati kita itu sebetulnya Baitullah juga. Nah, kalau kita memberhalakan benda-benda, uang, pangkat, dan jabatan, sama dengan menggantungkan benda-benda itu di dalam hati kita. Dan itu adalah berhala. Maka sebetulnya hakikat berhala itu adalah ketika tersimpan di hati. Ketika kita mencium misalnya mencium Hajar Aswad, batu, apakah itu memberhalakan? Tidak. Makanya Al-Quran mengatakan memberhalakan Ka'bah atau tidak tergantung daripada hati. Kalau niatnya menganggap itu adalah Tuhan, maka itu adalah berhala. Makanya ada peringatan, ada warning keras dari Al-Quran. Falyabudu rabba hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Tuhannya bait ini, rumah ini. Karena apa? Karena orang-orang jahiliyah dulu sudah bukan lagi menyembah Allah, tapi menyembah Ka'bah itu. Ya. Nah, sekarang datang Al-Quran. Falyabudu rabba hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Tuhannya rumah Baitullah ini. Menyembah Tuhannya Ka'bah ini. Karena kalau menyembah Ka'bahnya, ya berhala juga. Seperti itulah. Saya kira cukup sampai di sini. Karena sekarang waktu kita
Nanti Kenapa, pertanyaannya Dokter? disimpan untuk besok Ustaz. Banyak pertanyaan. Ada satu lagi, dua, satu lagi, satu aja lagi lagi. Ustaz, iya. Ya. Dari Ibu Yuanita, salam Ustadz. Di luar manusia-manusia suci yang Tuhan muliakan, apakah sudah ketetapan Tuhan bahwa manusia tidak luput dari dosa? Demikian Ustadz. Jadi jemaah sekalian, sebenarnya kalau ketetapan Tuhan itu kan berarti ditakdirkan, itu tidak. Jadi sebetulnya aslinya manusia itu tidak diciptakan Tuhan untuk berbuat dosa. Allah mengatakan saya ciptakan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu beribadah kepada saya. Lalu kenapa kira-kira dia berbuat dosa? Karena manusia itu tercipta dari tanah, dari jasad, dari badan. Dan karenanya badan jasad ini butuh makanan. Coba kalau kita tidak butuh makan dan minum, pasti tidak mungkin berdosa. Yang menyebabkan manusia berdosa itu karena butuh makan dan minum. Ya, sehingga satu misalnya memakan makanan yang tidak benar, memakan makanan yang bukan makanannya, meminum minuman yang merusak tubuhnya, meminum minuman yang bukan minumannya. Itu sebabnya. Jadi datangnya dosa itu dari tubuh sebetulnya. Nah, oleh sebab itulah Allah persenjatai kita dengan alat, yaitu namanya akal. Nah, cuma banyak manusia yang tidak menggunakan akalnya. Jadi berdosanya manusia itu adalah karena tidak menggunakan akalnya secara benar. Kalau manusia menggunakan akalnya secara benar, tidak mungkin berbuat dosa. Begitu. Jadi dengan demikian Allah ciptakan manusia bukan untuk berbuat dosa, tetapi untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak juga atas partisipasinya dalam majelis tadarus dan tadabbur kita. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi Bapak Ibu sekalian dengan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Berikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.